Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Adi Cahyono menyapa Bapak Saudara sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5 pada hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021. Senang saya bisa menyapa Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan, meskipun realita kehidupan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu, apapun yang sedang Bapak Ibu gumulkan saat ini, saya mengajak untuk kita terus gigih bersama dengan Allah dalam memperjuangkan segala sesuatu yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk permenungan tema ini didasarkan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32 akan kita sama-sama saksikan dari alkitabsabda.id. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali kami akan duduk diam, mengarahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkan kebenaran itu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Roh Kudus tolonglah setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak kisah Yakub bergumul dengan Allah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Yakub dalam perjalanan kehidupannya. Dia memiliki sebuah pergumulan yang teramat berat ketika akan menjumpai saudaranya Esau. Mungkin Bapak Ibu masih tahu ya, kisah yang sangat fenomenal di mana Yakub telah menipu setidaknya 2 kali terhadap Esau, saudara kandungnya itu, saudara kembarnya itu. Yang pertama ketika bubur atau sup kacang merah
yang merebutkan hak kesulungan Esau jatuh kepada Yakub. Yang kedua adalah berkat dari Ishak yang juga direbut oleh Yakub dengan cara menipu, sehingga dia terpaksa harus kabur dari rumahnya menyelamatkan diri. Dan sesuai dengan saran dari ibunya, dia pergi ke kota asal ibunya dan dia akhirnya tinggal di tempat Laban dan mempunyai istri-istri dan anak-anak yang jumlahnya sudah sangat banyak. Bukan hanya istri dan anak, tetapi juga harta kekayaannya. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya perikop ini, Yakub sudah mendesain sedemikian rupa strategi supaya ketika nanti bertemu dengan Esau, walaupun dia berusaha untuk memberikan persembahan, tetapi juga ada strategi kalau Esau saudaranya marah, dia akan bisa meloloskan diri terlebih dahulu. Setidaknya para anak buahnya, budak-budaknya dululah yang diserang. Jadi ada pergumulan yang sangat berat bagi Yakub pada saat itu untuk bagaimana dia bisa kembali pulih relasinya dengan Esau, saudara secara khusus. Dia memiliki ketakutan yang luar biasa sehingga dia beberapa kali berdoa kepada Allah dalam perjalanan menuju ketemu dengan Esau itu. Dan yang terakhir, saudara, sebelum bertemu dengan Esau, kembali Yakub bergumul. Setelah menyeberangkan semua rombongan termasuk istri dan anaknya, tertinggallah seorang diri dia. Dan ketika dalam tidurnya itu dia bergumul. Menariknya, saudara, bagaimana mungkin seorang Yakub bergumul dengan Allah? Siapa bisa? Saudara, dalam kitab Hosea, kisah yang kita baca pada hari ini ternyata dituliskan kembali oleh Nabi Hosea, menggambarkan kenapa si Yakub bisa menang dan akhirnya diberkati, yang menjadi pembacaan nats kita pada hari ini. Dikatakan di sana karena Yakub menang bukan melalui kekuatan yang dimilikinya, melalui harta benda yang dipunyainya, ataupun keluarga yang disayanginya, yang dibanggakan. Tetapi Yakub menang karena dia menangis dan memohon belas kasihan Allah, memohon untuk diberkati. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergulatan Yakub dalam kisah ini menjadi sebuah gambaran bagaimana orang yang sungguh-sungguh gigih memperjuangkan apa yang diyakininya. Tentu yang diyakininya bukan semata-mata karena keinginan ambisi pribadi, tetapi Yakub dalam doanya juga muncul di perikop sebelumnya bahwa bangsanya akan menjadi umat pilihan Allah sebagaimana janji yang sudah diberikan. Dan Yakub janji akan menjadikan Allah sebagai Allah dalam hidupnya, dalam keluarganya. Saudara, inilah kegigihan Yakub ketika dia berusaha untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi berkat yang dia sudah miliki. Anak-anak, istri, harta yang dia punyai, semuanya itu dia sadari sebagai berkat anugerah Tuhan yang juga harus terus dijaga, yang harus dia upayakan untuk memenuhi, menggenapi apa yang menjadi janji Allah dalam hidupnya, dalam keluarganya. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari apapun keberadaan kita saat ini, mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepandaian kita semata, tapi andalkanlah iman di dalam hati kita yang selalu bersama-sama dengan Allah menghadapi segala tantangan realita kehidupan. Di mana saat ini kita hidup di tengah pandemi. Bersyukur Bapak Saudara, setiap hari kita ada panduan untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian untuk kita merasakan keagungan kemuliaan Tuhan. Selain program doa keluarga dan sapaan gembala, dimulai pertengahan bulan Juli ini GKI 5 juga mengadakan persekutuan doa bersama setiap Sabtu malam jam 7 malam, Bapak Saudara.
Kita berdoa bersama-sama dengan mereka yang berjuang untuk pulih sembuh dari COVID, juga mendengarkan sharing kesaksian dari saudara-saudara kita yang sudah sembuh dan pulih, sehingga kita beroleh semangat, kekuatan untuk bisa pulih dan bangkit karena terpapar COVID. Bahkan mungkin juga banyak pergumulan yang lain yang terus kita bawa dalam doa-doa. Ini menjadi kesempatan kita bersama-sama untuk gigih bersama Allah dalam membawa segala beban pergumulan kita, dalam menjalani setiap tugas-tugas kehidupan kita, bukan hanya di dalam keluarga, gereja, tetapi keberadaan kita sebagai umat Tuhan di tengah dunia ini. Tidak lupa kita juga harus terus membawa persoalan pandemi ini dalam doa-doa kita setiap hari. Saya yakin setiap kita berharap ini segera usai. Sebab itu mari kita bersama-sama belajar dari Yakub untuk kita terus gigih, terus berdoa tiap hari, pantang menyerah dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan, dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan keyakinan. Kita membawa dalam doa, dan biarlah pada saatnya tiba nanti, seperti Yakub diberkati menjadi Israel, kita pun juga akan diberkati untuk boleh menyatakan karya kasih Tuhan dalam kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kalau pada saat kesempatan baik ini kembali kami diingatkan untuk terus gigih dalam membawa pergumulan-pergumulan iman kami, terutama untuk mereka yang sedang berjuang untuk kesehatan pulih dari paparan COVID-19, baik yang isolasi mandiri di rumah, terutama juga mereka yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami mohon rahmat dan penyertaan Tuhan agar segala sesuatu yang digumulkan oleh umat-Mu Tuhan boleh mendengar, terutama bersama-sama kami terus bergumul agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tuhan. Meskipun banyak sekali realita yang menunjukkan semakin besar, semakin berat, namun kami percaya Tuhan, pada akhirnya nanti pandemi ini akan berakhir. Itulah doa dan harapan yang kami imani, hanya Engkau saja yang mampu mewujudkannya Tuhan. Ya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Berkuasa. Kami terus berdoa Tuhan, agar bangsa Indonesia diberikan kesehatan, kesatuan hati untuk bersama-sama menangani pandemi ini. Bukan sebaliknya, justru saling mencela, saling mencari kekurangan, mencari kesalahan satu sama lain. Namun sebaliknya Tuhan, kami rindu setiap insan negeri ini, baik para pejabat pemerintahan maupun juga organisasi swasta, LSM, dan berbagai pihak lainnya, bahkan sampai tingkat masyarakat. Kami memiliki kesadaran bersama-sama untuk mengakhiri pandemi ini dengan taat dan patuh mengikuti protokol kesehatan dan juga mendukung upaya vaksinasi untuk terciptanya herd immunity. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segala.